pemirsa, kasus perundungan pada anak baik di jenjang satuan pendidikan maupun di lingkungan tempat tinggal ini memang meresahkan para orang tua. Lantas bagaimana pencegahan dan penanggulangannya? Kita terhubung dengan Lucia Retno Mursito Laksmi, psikolog Universitas Indonesia. Halo Bu, selamat siang Bu. Halo, selamat siang Mas Rolando. Iya, Bu Lucy, ini mayoritas perundungan terjadi di area pendidikan seperti di sekolah, di kampus dan juga sebagainya begitu ya. Yang sebetulnya notabene ini banyak pendidik di sana. Apa faktor utamanya sebetulnya ini Bu? Sebenarnya perundungan itu bisa terjadi di mana saja ya, di pekerjaan, di lingkungan keluarga, juga di pertemanan dan di sekolah. Nah, karena ini terjadi di sekolah, di mana kalau di sekolah itu diharapkan tidak ada perundungan atau nol perundungan, nah menjadi sorotan yang sangat besar, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam kasus perundungan itu banyak anak mengalami di sekolah, dan tapi kita perlu melihat apakah ini betul perundungan atau agresif biasa. Karena kalau perundungan itu ada tindakan menyakiti, melukai, mengintimidasi berkali-kali, terus sengaja, intentional, dan juga ada ketidakseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Nah, kalau itu memang betul terjadi dan seperti anak itu selalu yang menjadi korban, nah berarti itu betul perundungan. Tapi kalau misalnya anak sedang bermain terus kepukul gitu ya, itu sebenarnya bukan perundungan. Jadi kita perlu mendefinisikan dengan baik perundungan itu terjadi secara konsisten berkali-kali dan korbannya itu selalu sama begitu. Bu Lucy, ini kan aksi perundungan saat ini tidak terbatas pada usia remaja begitu ya atau dewasa gitu ya, karena banyak dilakukan oleh anak-anak setara sekolah dasar. Bahkan ada yang korbannya sampai meregang nyawa seperti yang tadi di ada kasus di Sukabumi seperti itu, anak kelas 2 SD nih Bu. Jadi sebetulnya apa penyebab dari pergeseran ini Bu? Ada banyak, tapi kalau kita lihat biasanya terkait dengan adanya modeling ya, meniru tindakan agresif dari orang lain, atau juga pola asuh, atau juga anak itu mengalami ketidakbahagiaan di dalam hidupnya. Entah itu karena faktor keluarga, atau mungkin dia tidak merasa populer, tidak merasa menarik di antara teman-temannya. Gitu ya? Iya, betul. Itu juga bisa menyebabkan perundungan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan, dan itu harus diteliti lebih jauh untuk mengetahuinya. Padahal ini kan masih kecil gitu ya, apalagi di sekolah. Kemarin terjadi di sekolah gitu yang di Sukabumi. Ini sangat, menurut saya sih cukup miris begitu ya Bu ya. Apakah ini tidak diawasi atau memang harusnya benteng utamanya kita tuh dari keluarga dulu, atau seperti apa sih sebetulnya Bu? Ya, kalau dari keluarga betul kita harus membentengi dengan cara mengajarkan anak itu untuk konflik resolution ya, untuk korban ya. Sedangkan untuk pelaku ya tentu saja anak itu harus diajarkan empati terhadap orang lain. Jadi pola asuh di keluarga sangat berpengaruh. Tapi kalau di sekolah ada faktor kepemimpinan kepala sekolah dan guru. Jadi seberapa jauh sekolah itu memahami ada tidaknya perundungan, dan misalnya ada anak yang merasa terintimidasi atau tidak, kemudian aturan-aturan perilaku di sekolah itu ada atau tidak. Jadi di sini memang akhirnya keluarga dan sekolah itu perlu sama-sama melihat ke diri sendiri apakah ada kemungkinan mengembangkan perundungan di lingkungannya begitu. Bu Lucy, ini kita tahu kan kalau mungkin 10 atau 15 tahun lalu ini agak jarang gitu ya perundungan yang dilakukan oleh anak begitu ya, apalagi anak-anak usia sekolah dasar. Nah, saya melihat kalau misalnya, ini koreksi kalau saya salah begitu ya, anak-anak sekarang kan sudah banyak yang pakai gadget nih Bu ya. Apakah ini sosmed atau gadget ini cukup berpengaruh terhadap psikologi anak untuk melakukan perundungan ini Bu? Betul, tadi itu modeling juga bisa modeling dari film yang ditontonnya, YouTube yang dibuka, itu juga mempengaruhi perilaku anak. Jadi ketika anak masih kecil, dia menonton dan tidak ada pengawasan orang tua, maka dia melihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Misalnya kalau anak nonton film Disney yang Donald Bebek dan sebagainya, di mana itu ada kekerasan, ada agresivitas, misalkan Donald Duck mukul temannya, terus temannya kena di dinding, kemudian
hidup lagi gitu, itu kan dilihat sebagai sesuatu yang mungkin saja seperti itu. Nah, kalau tidak didampingi oleh orang tua, maka anak itu tidak belajar sebab akibat. Nah, itu sebabnya kenapa ada film-film atau apalah ya yang ada di YouTube dan sebagainya, itu seringkali ada ini harus di bawah pengawasan orang tua ketika menontonnya, karena penjelasan dari orang tua itu akan menjadi stimulasi buat anak bahwa ini boleh, ini tidak boleh, bahwa ini membahayakan orang lain dan ini mungkin akan menyakiti orang lain. Begitu. Baik. Jadi itu masuk dalam modeling begitu ya, apa-apa yang dia lihat gitu, itu yang dia lakukan begitu ya. Monkey see, monkey do begitu kalau anak sekarang bilang begitu ya Bu ya. Nah ini dengan banyaknya kasus perundungan oleh anak di bawah umur begitu ya, ini dari kacamata psikologi, ini kan agak bingung juga ya, karena memang di bawah umur. Ini harusnya apa hukuman yang diberikan begitu ya, agar bisa memberikan efek jera bagi si anak pelaku? Ya, jadi kalau kita bicara di pendidikan tentu bukan hukuman ya, tapi intervensi. Intervensi apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk perundungan ini intervensinya memang harus secara sistematis dan holistik. Artinya, kalau kita melakukan intervensi, itu yang diintervensi bukan hanya pelaku, tapi teman-temannya yang menjadi korban, bahkan teman-temannya yang menonton atau bystander istilahnya, itu juga harus diintervensi. Demikian juga kepala sekolah dan gurunya. Sehingga semuanya itu semacam menjadi surveillance ya, buat lingkungannya menjaga agar perundungan itu tidak terjadi. Misalnya, secara sistematis kepala sekolah memanggil orang tua juga ya untuk menyampaikan bahwa sekolah ini adalah sekolah anti perundungan, dan dengan demikian kalau semua pihak itu diintervensi maka akan membuat semua itu aware, sadar bahwa ini adalah masalah dan kita harus sama-sama bahu-membahu membantu anak-anak yang menjadi korban perundungan. Nah, anak yang menjadi korban perundungan pun juga harus dikuatkan, dalam arti kata dia harus belajar untuk asertif, mengatakan tidak ketika atau tidak suka ketika dia dirundung oleh temannya. Artinya mentalnya harus dikuatin juga begitu ya Bu ya, si anak ini ya, jangan apa-apa nangis, apa-apa ngadu gitu ya. Betul. Okay. Harga dirinya harus ditingkatkan. Betul. Baik, Bu Lucy, ini kan korban perundungan ini kerap merasakan trauma begitu ya Bu ya. Namun tidak jarang juga ada yang bisa bangkit karena perundungan ini ya, karena memang apa dukungan dari sekitarnya begitu ya. Nah, seperti yang jadi sebetulnya apa yang bisa diberikan orang tua atau keluarga gitu ya terkait dengan masalah perundungan ini, seperti apa sebetulnya? Apa tips mungkin bagi orang tua begitu? Karena kan kebanyakan juga terjadi ini karena orang tua sibuk di rumah, sehingga sibuk di luar, sehingga anak ini tidak merasa diterima, tidak merasa nggak feel like home begitu, sampai akhirnya dia mencari perhatian di luar, mungkin seperti itu. Apa mungkin tips yang bisa diberikan kepada orang tua atau keluarga atau teman-teman, seperti apa? Pertama, anak yang mengalami perundungan itu harus dibiasakan untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Karena biasanya anak-anak ini akan mengatakan, jangan bilang siapa-siapa ya. Padahal itu yang akan membuat masalahnya menjadi semakin berat. Jadi kalau setiap anak di sekolah itu diajarkan untuk melaporkan apapun ya tindakan yang dilakukan, nah kemudian guru dan orang tua bisa melihat kembali apakah ini benar perundungan atau tidak sengaja terjadi agresivitas ya. Dan kalau anak itu menjadi dia dicing ya, selalu menjadi korban, nah itu berarti memang perundungan. Jadi deteksi awalnya. Setelah itu, kalau anak itu misalkan sudah terpengaruh secara psikologis, maka dibutuhkan dukungan untuk meningkatkan harga dirinya. Ya, banyak kasus-kasus bullying ini traumanya itu sampai dewasa, bahkan sampai di kantor dia jadi takut untuk mengemukakan pendapat, jadi takut untuk salah dan sebagainya. Jadi dengan dukungan yang betul, dia akan meningkatkan harga dirinya atau self esteem-nya. Dan orang tua bukan hanya mengajarkan lawan ya, tapi orang tua juga mengajarkan bagaimana untuk bertindak asertif.
terhadap orang yang mengganggunya. Kemudian teman-temannya juga harus suportif, menemani. Ya, ketika anak itu menjadi korban bullying, mungkin dia merasa sedih, merasa depresi. Nah, ketika dia melihat ada dukungan dari teman-teman, maka di situ anak itu akan merasa lebih tenang dan merasa bahwa dia ada yang menemaninya. Begitu. Baik. Jadi kalau misalnya untuk anak yang bisa dibilang dari sisi orang tua begitu ya, bagaimana orang tua bisa mendeteksi sedini mungkin apakah anak ini bisa menjadi korban perundungan atau berpotensi justru untuk melakukan perundungan? Seperti apa, Bu? Kalau kita melihat ada tidaknya masalah, biasanya kita lihat ada perubahan yang mendadak atau tidak. Anak yang tadinya gembira, joli, kesana kesini berteman, terus tiba-tiba dia menjadi anak yang sangat pendiam. Nah, itu perlu kita waspadai apa yang terjadi. Atau kalau ketika anak itu sedang bermain dengan teman-temannya, dia kelihatan sangat berbeda dengan teman-temannya. Nah, di situ kita bisa melihat ada sesuatu yang salah dari anak ini. Nah, setelah kita tahu, maka kita dekati anak itu dan kita ajak anak itu untuk berbicara. Ya, kamu sedang merasa apa yang kamu alami, dan tidak dengan cara seperti menginterogasi, ya, tapi duduk jejeran bersebelah-sebelahan, kemudian kita tanya apa sih yang kamu rasakan? Kok kamu kelihatannya berbeda, ya? Mama lihat kamu sekarang lebih pendiam. Kamu cerita aja apa yang kamu rasakan. Dan ketika anak itu terus terang mengatakan, jangan kemudian kita marah dan kemudian kita langsung bertindak. Ya, karena kalau kita langsung bertindak ke sekolah dan sebagainya tidak nyaman buat anak itu, dan anak itu merasa dia nanti akan semakin dirundung oleh temannya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini ketika bertindak. Ya, karena kalau itu memang kasus perundungan, maka anak itu bisa menjadi korban semakin parah dari perundungnya. Jadi kita memang perlu mendeteksi secara dini dan nanti melakukan pelaporan ke sekolah, tapi tentu saja dengan cara yang baik ya. Jadi saya sering melihat juga orang tua datang dengan marah-marah ya, dengan mengancam dan sebagainya. Nah, itu akan juga tidak membantu anak itu untuk merasa tenang dengan dirinya, karena dia takut nanti akan ada balas dendam dari teman-temannya. Jadi orang tua harus hati-hati sekali dalam bertindak. Kalau untuk anak yang berpotensi untuk melakukan perundungan seperti apa, Bu? Ya, kalau anak yang berpotensi untuk melakukan perundungan, tentu saja kita perlu dekati juga, dan kita mungkin mencari tahu apa penyebabnya, dan setelah itu anak itu diajarkan untuk mengeluarkan emosinya dengan cara yang sesuai. Ya, karena anak-anak ini kadang-kadang tidak punya strategi yang tepat untuk melampiaskan emosinya, sehingga dia taunya cara itu ya dia melakukan cara itu. Jadi anak-anak yang melakukan perundungan pun juga mesti dia punya semacam luka batin atau punya perasaan-perasaan yang negatif ya, atau mungkin dia mengalami kekerasan juga. Nah, itu kita perlu dalami juga sehingga dia bisa bertindak secara sesuai, tidak dengan cara kekerasan. Begitu. Baik, jadi sebetulnya ini kerjasama dari beberapa pihak sangat dibutuhkan, selain dari keluarga tentunya sebagai benteng utama, lalu dari sekolah juga, dari guru-guru dan juga teman-teman gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Lucia sudah bersama kami di Berita Satu Siang, dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Salam sehat.